Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat intelektual muslimah, berjumpa kembali dalam rubrik Suara Ekonom, sebuah rubrik yang akan mengulas peristiwa atau regulasi yang berkaitan dengan sisi perekonomian dari sudut pandang ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Dalam episode kali ini kita akan mengulas sebuah statement yang dikeluarkan dari lembaga International Monetary Fund yang mengatakan bahwa ekonomi dunia 2023 gelap gulita. Direktur pelaksanaan IMF Kristalina Georgieva, dia mengatakan bahwa ekonomi dunia pada 2023 akan gelap karena menghadapi resiko resesi dan ketidakstabilan pasar keuangan. Dampak dari ekonomi global yang dalam situasi yang gelap gulita ini adalah akibat dari guncangan yang terjadi karena situasi dunia mengalami pandemi COVID-19, kemudian disambung setelah itu terjadi perang antar negara besar dan terjadi bencana iklim yang meluas di seluruh benua. Sahabat intelektual muslimah, menindaklanjuti statement ini ada respon dari pemerintah Indonesia. Kita bisa lihat statement yang disampaikan oleh Presiden Indonesia mengatakan bahwa tentang resesi global ini dikatakan bahwa ini adalah tahun yang sulit. Dan Presiden Indonesia mengatakan bahwa sekali lagi dia katakan bahwa ini akan gelap dan tidak tahu badai besarnya akan seperti apa dan sekuat apa, tidak bisa dikalkulasi. Senada dengan hal itu juga ada respon dari Menteri Keuangan Indonesia yang mengatakan bahwa tantangan ekonomi akan semakin rumit, yang diawali dari situasi pandemi dan kemudian disusul situasinya adalah terjadi kenaikan harga, termasuk ada pengetatan moneter di berbagai negara yang berdampak pada naiknya tingkat suku bunga dan perlambatan ekonomi. Nah, sahabat intelektual muslimah, kalau dikatakan bahwa dari tahun ke tahun, meski situasi resesi sudah diawali ketika dunia berada dalam kondisi pandemi, namun pasca pandemi pun tidak kunjung membaik. Bahkan dikatakan bahwa situasinya semakin tidak menentu karena post pandemi itu ada dua peristiwa besar yang hari ini masih terjadi di dunia, yakni ada peperangan yang terjadi di negara hari ini, yakni antara Ukraina dengan Rusia, yang itu berdampak pada beberapa pasokan, terutama sektor yang strategis, yakni energi, pasokan energi. Kemudian terjadinya situasi iklim yang tidak menentu di berbagai benua, sehingga dua sektor yang sangat vital yang ada di dunia hari ini, yakni sektor energi dan sektor pangan, kenaikan inflasinya sangat tinggi. Bahkan di beberapa negara Eropa termasuk di Inggris sudah berdampak cukup parah pada ketersediaan pangan yang ada di sana dan ketersediaan energi yang ada di negara-negara Eropa. Nah, sahabat intelektual muslimah, situasi dunia yang tidak menentu yang tadi berpadu antara beberapa hal itu, sebetulnya kalau kita analisis dari perspektif syariah, dari sudut pandang ekonomi syariah, maka ada tiga persoalan besar yang terjadi dampak dari ditinggalkannya konsep syariah, kemudian diganti mekanisme ekonomi itu dengan sistem sekuler, yakni artinya hal yang dilarang di dalam syariat justru dipraktekkan, sementara hal yang diperintahkan di dalam syariat justru diabaikan atas nama ketakutan terhadap radikalisme, ketakutan terhadap pengaturan berbasis agama dan berbagai alasan yang sebetulnya itu sangat tidak rasional
Karena kalau kita lihat situasi ekonomi dunia, maka terlihat jelas bahwa dunia membutuhkan ekonomi Islam. Dunia justru harus diinstal ulang dalam mekanisme ekonominya dengan menggunakan regulasi yang ada di dalam syariat Islam, yang tentu saja mengacu kepada basis agama, karena regulasi yang ada di dalam Islam itu bukan berasal dari buah pikiran manusia, tapi berasal dari wahyu yang disampaikan oleh Rasul dan dicontohkan penerapannya dalam kehidupan bernegara yang dibangun oleh Rasulullah, kemudian dilanjutkan oleh para khalifah setelah beliau. Nah, 3 hal tadi itu apa, sahabat intelektual muslimah? Yang pertama adalah problem inflasi yang tinggi, yang bahkan tadi sudah sampai ke 2 sektor strategis, yaitu sektor pangan dan sektor energi. Harganya semakin membumbung tinggi, sementara ini adalah barang kebutuhan pokok vital yang tidak mungkin manusia tidak bisa mengaksesnya, karena itu pasti akan berdampak pada kelangsungan hidup manusia. Inflasi yang tinggi ini memang ada banyak penyebab, tapi kalau kita kerucutkan, kita fokuskan pada masalah utamanya adalah di sisi sistem moneter yang dipakai di dunia hari ini dengan menggunakan sistem sekuler, berarti meninggalkan sistem moneter yang diajarkan oleh Islam, yakni menggunakan sistem dinar dan sistem dirham. Sistem moneter dinar dan dirham artinya menggunakan emas dan menggunakan perak sebagai alat tukar, dan dampaknya luar biasa ketika dinar dan dirham ini digunakan sebagai alat tukar, alat bertransaksi di tengah-tengah manusia, maka inflasi tidak pernah membumbung tinggi, bahkan tidak pernah terjadi inflasi pada 2 sektor strategis, yakni pangan dan energi. Itu problem yang tidak pernah terjadi dalam peradaban Islam yang berlangsung dalam kurun lebih dari 13 abad, 13 generasi manusia. Jadi ketika sistem moneter yang dipakai dalam peradaban Islam, dalam sebuah institusi yang memberlakukannya yang disebut dengan sistem khilafah Islam, maka problem kenaikan harga-harga barang secara simultan tidak terkendali itu tidak pernah terjadi, sehingga dengan daya beli yang nilai tukarnya stabil, maka daya beli masyarakat itu tidak tergerus. Ketika tingkat inflasinya tidak terus membumbung tinggi, maka daya beli masyarakat itu tidak anjlok. Kemudian yang kedua tadi, kalau dikatakan bahwa dunia hari ini menuju resesi yang semakin parah. Nah, ini juga kalau kita analisis dari perspektif ekonomi syariah, maka penyebabnya ada di 2 leading sektor, yakni makro dan mikroekonominya tidak menggunakan prinsip syariah. Terutama yang paling fundamental adalah diterapkannya tingkat suku bunga untuk menggerakkan ekonomi. Nah, ini menjadi penyebab utama, artinya tumpuan pergerakan ekonomi dalam peradaban sekuler yang tidak mau menggunakan Islam ini justru bertumpu pada sistem yang dilarang keras oleh Allah dan Rasulnya, yakni sistem bunga. Sementara ancaman yang luar biasa sebetulnya sudah diberikan di dalam Al-Quran. Bunga atau tingkat suku bunga atau riba itu adalah satu dosa besar yang bahkan Allah tidak mengampuninya. Bahkan even dia muslim, maka dia tidak bisa keluar dari siksa api neraka. Nah, ketika dunia hari ini justru penggerak ekonominya itu adalah tingkat suku bunga, yang tadi dikatakan ketika ada tight money policy, ketika ada pengetatan sistem moneter, maka semakin sulit bergerak. Maka problemnya kan justru kenapa harus tetap bertahan pada mekanisme tingkat suku bunga untuk menggerakkan sistem perekonomian. Nah, ini adalah analisis yang sebetulnya sudah diberikan oleh Islam solusinya, yakni tinggalkan semua mekanisme tingkat suku bunga atau sistem riba itu, ganti mekanisme ekonomi dunia dengan makro dan ekonomi syariah dan mikroekonomi syariah. Dan tentu ini membutuhkan sebuah institusi. Sahabat intelektual muslimah, tidak mungkin memberlakukan sebuah regulasi perekonomian tanpa ada sebuah negara yang mengeluarkannya sebagai sebuah policy. Kemudian yang ketiga, gelap gulitanya ekonomi dunia 2023 itu juga salah satunya tadi dikatakan karena geopolitik yang tidak pasti, yang tadi indikatornya adalah terjadi peperangan di antara beberapa negara. Nah, ini juga kita bisa lihat dari perspektif
hubungan antara satu negara dengan negara lain dalam peradaban sekuler yang tidak menggunakan Islam ini sebagai mercusuarnya, ya, sebagai motor pemegang peradabannya, itu justru yang terjadi adalah interaksi antara satu negara dengan negara lain itu adalah hubungan yang eksploitatif, manipulatif, memanfaatkan negara untuk kepentingannya sendiri. Dan ini berbeda jauh dengan apa yang diajarkan oleh Islam, dipraktekkan dalam negara khilafah Islam yang diajarkan oleh Allah. Membangun hubungan antar negara itu adalah visi politiknya adalah untuk menyebarkan Islam dan untuk berjihad. Artinya dengan pemberlakuan syariat Islam yang dengan aktivitas tadi, dengan dakwah, dengan menyebarkan Islam ke seluruh alam, kemudian dalam aktivitas fisiknya adalah dalam bentuk jihad, itu justru yang nanti terjadi adalah satu tawaran sistem yang baik yang akan dipakai bersama, yakni sistem Islam. Jadi ketika regulasi Islam dipakai, maka yang terjadi adalah kesejahteraan bagi semua negara, bukan membangun hubungan antar negara itu dalam bentuk istikmariyah, dalam bentuk saling menjajah, mengeksploitasi. Kalau hari ini atas nama globalisasi dan berbagai nama-nama lain yang bagus, tapi sebetulnya esensinya adalah memanipulasi negara lain untuk kepentingan negaranya sendiri. Nah, ini tidak pernah diajarkan oleh Islam. Yang dicontohkan justru membangun hubungan antara negara itu sejahtera bersama, kebaikan bersama. Meskipun memang nanti nasibnya kan berbeda antara muslim dengan non-muslim ketika di yaumul akhir. Tapi ketika di dunia diterima tawaran pemberlakuan syariat Islam, maka termasuk dalam perekonomiannya yang didapatkan oleh umat manusia, apakah dia muslim ataupun non-muslim, adalah kesejahteraan, kehidupan yang nyaman, terbaginya aset secara merata, kemakmuran, akses yang mudah terhadap perolehan barang dan jasa di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita lihat, sahabat intelektual muslimah, dunia membutuhkan riset ulang, ditata ulang regulasi ekonomi dunia ini dengan risalah Islam, khususnya dengan regulasi ekonomi yang telah dicontohkan oleh Nabi kita dan dipraktekkan dalam satu kelembagaan politik negara yang disebut dengan khilafah Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.